Halo semuanya, kembali lagi bersama gue dan di pembahasan Suikoden. Di video kali ini gue pengen ngobrol sebentar sama kalian para fans Suikoden. Nah, jadi gue itu kemarinan sempet baca salah satu komentar di video mana gue lupa. Intinya dia bilang, "Bang, bikin fandom Suikoden yuk." Nah, gue nih cukup tertarik nih, karena dengan adanya fandom, fans Suikoden bisa ngumpul kembali dan kita bisa bahas teori di sana. Dan banyak hal lah di sana lah kita bisa bahas. Cuma kalau misalnya gue harus yang ngurus fandomnya atau harus selalu aktif di sana, kayaknya gue nggak bisa guys. Karena jujur aja ya, gue bikin teori Suikoden sama One Piece tuh bener-bener berat sih. Nyari clue-nya, nyari macem-macem lah. Karena ya kalian tau lah, teori-teori Suikoden tuh berat. Kayak misalnya sejarah Sindar, terus Ikusak. Itu kan sebenarnya kan teori yang sulit. Nah, lebih sulitnya lagi, dipersulit lagi karena Suikoden udah nggak jalan lagi, jadi udah mati di situ. Maksudnya udah nggak jalan lagi ceritanya, nggak bakal ada clue-clue lain. Jadi gue harus nyari clue-clue yang memang nggak terlalu jelas, tapi itu harus dihubungin sama clue-clue lain biar lebih jelas gitu. Nah, itu sulitnya di situ kalau gue bikin teori Suikoden. Tapi nanti dengan adanya fandom, gue harap banyak yang memberikan opini-opini dan teori-teori kalian di sana. Jadi misalnya gue lagi buntu nih, pikiran gue lagi buntu, wah ini teorinya gimana nih ya, kok gak ada clue-nya gitu. Ternyata kalian ada yang nemuin clue-nya gitu, karena itu kan bisa buat referensi gue juga. Dan kalau misalnya gue ada pemikiran-pemikiran yang misalnya pengen ditanyain juga kan, walaupun mungkin gue yakin ya di sana bakal ada pendapat yang beda, tapi ya wajar aja sih. Dan namanya teori kan bukan fakta, jadi kita kan bisa berpendapat gitu kan, bebas. Jadi sebenarnya kalau menurut gue tujuannya bikin fandom itu nanti ya sekedar ngeramein aja, bahas-bahas nostalgia gitu kan. Gak harus matenin ini, matenin teori ini, matenin teori itu. Itu gak wajib lah. Cuma mungkin nanti dengan kita ngumpul-ngumpul gitu, bahas-bahas bareng, kita bisa dapat dapat referensi. Terus nanti kita bisa hubungin teori satu dengan teori dua. Dan mungkin aja nanti dengan ngumpul itu kita bisa mecahin misteri-misteri kayak Sindar, kayak Ikusak, terus 27 turun, terus masalah 4 benua yang ada di Suikoden. Nah, cuma saran gue kalau misalnya kalian pengen bikin fandom, gue saranin jangan di Facebook atau di WhatsApp. Satu, kalau di Facebook, jadi gue dulu pernah sempat dengar ada fandom Suikoden yang aktifnya tuh di Facebook. Nah, gue kemarin sempat ngecek. Gue nggak tahu apakah ini fandom yang rame atau cuma fandom yang sepi, tapi ada fandom yang rame. Gue nggak tahu. Yang jelas cuma ini yang gue temuin, dan pengikutnya itu anggotanya itu cuma sekitar kurang dari 500 sih seingat gue kemarin. Karena menurut gue Facebook itu lumayan banyak nilai minusnya sih. Satu, sistemnya Facebook itu nggak sesimpel Instagram. Nah, gue nyaraninnya di Instagram aja nih. Satu, fiturnya nggak sesimpel Instagram. Yang kedua, lebih sulit mencari orang-orang gitu. Algoritma Facebook tuh menurut gue lebih sulit sih dari Instagram. Terus yang ketiga, influencer besar yang suka Suikoden, fans berat Suikoden kayak misalnya Miao Auk, Joy Samurai Reject, Winda Basudara, Brando, atau mungkin kayak Tara Arts juga lah. Nah, mereka itu kebanyakan setahu gua mereka lebih aktif di Instagram daripada di Facebook. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin fandom, gue bantu kalau misalnya kalian bikin fandom. Jadi nanti kalian yang misalnya ada yang bikin, komen aja di video gue. Dan kalau misalnya gue nanti baca, gue selalu setiap di video Suikoden gue bakal selalu taruh link akun fandom itulah, sampai mudah-mudahan ramai. Karena gini, gue kan di channel gue kan bahas dua macam ya. Yang pertama pembahasan utama tuh sekarang gue bahas One Piece, yang kedua Suikoden. Nah, kalau misalnya channel gue naik, otomatis mudah-mudahan fans Suikoden juga naik gitu kan. Nanti kan bisa makin rame nih. Terus nanti mungkin mereka nanti bakal ngefollow akun fandom di Instagram atau gimana, nanti makin rame. Terus nanti kalau udah lumayan rame, ya kalian tinggal ngetekin
influencer-influencer yang lebih GG aja, kayak misalnya Winda Basudara, Miao Au, Joy Samurai Reject kayak yang gue sebutin tadi. Dan itu bakal semakin rame sih gue yakin, karena sampai saat ini Winda Basudara tuh salah satu orang yang membangkitkan fans Suikoden sih, selain Samurai Reject ya. Tapi Winda Basudara itu benar-benar berpengaruh banget sih buat para fans Suikoden. Mereka jadi balik lagi, ngumpul lagi. Mereka sadar bahwa fans Suikoden tuh masih ada gitu loh. Mereka cuma tertimbun, cuma tidur ibaratnya gitu. Nah, kalau untuk WhatsApp, setahu gue WhatsApp bakal lebih sulit sih, karena anggota grupnya setahu gue tuh terbatas gitu. Memang lebih simpel, cuma masalahnya terbatas aja gitu, terbatas. Dan satu-satunya tempat yang menurut gue sempurna sih Instagram sih, sesuai yang gue bilang tadi. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada yang bikin fandom nih, jadi kalian komen aja di bawah, di kolom komentar, "Bang, gue bikin fandom." Ya nanti seperti yang gue bilang tadi lah, gue bakal promosiin ini itu, bla bla bla. Dan semoga aja kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, karena gue kalau bikin teori Suikoden sendirian kayak sekarang tuh butuh waktu lama guys, karena memang bikinnya sendirian. Karena gue tuh nggak bisa bacain komen kalian tuh terpendam terlalu banyak gitu, terlalu banyak komen. Jadi gue sulit baca-bacanya, dan apa ya, ujung-ujungnya mikir sendiri gitu, ini apa ya, ribet gue. Dan ya itu aja sih saran gue buat kalian yang pengen bikin fandom Suikoden, yang pengen bangkitin lagi fans Suikoden. Gue dukung kalian. Dan ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Bukan minggu depan sih, Rabu minggu depan sih ya. Yaudah lagi sih ya. Ya, gue Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.